Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur saya ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua sehingga saya dapat membuat video tentang administrasi peserta didik guna memenuhi mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Hadi Afriansyah, EPD MPD Kons. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Lindang Surya Nur Muhammad dengan NIM 22029098 dari program studi pendidikan matematika dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang. Baik, dalam materi kali ini saya akan membahas 4 poin, yaitu yang pertama, pengertian administrasi peserta didik, yang kedua, proses administrasi peserta didik, yang ketiga, peran guru dalam administrasi peserta didik, dan yang terakhir, ada tujuan dan fungsi administrasi peserta didik. Yang pertama yaitu pengertian administrasi peserta didik. Administrasi peserta didik adalah proses pengurusan serta layanan dalam hal-hal yang berkaitan dengan murid di suatu sekolah, mulai dari perencanaan penerimaan murid baru, pembinaan selama murid berada di sekolah, dan sampai dengan murid menamatkan pendidikannya. Selanjutnya mengenai pengertian dan konsep ini, ada beberapa pendapat para ahli. Yang pertama ada yaitu menurut Subjipto dan kawan-kawan. Tahun 1991 sampai 1992. Yang mengatakan administrasi peserta didik adalah proses pengurusan serta layanan dalam hal-hal yang berkaitan dengan murid di suatu sekolah, mulai dari perencanaan penerimaan murid baru, pembinaan selama murid berada di sekolah, sampai dengan menamatkan pendidikannya. Yang kedua ada itu menurut Suharisimi dan kawan-kawan 2008, yang menyebut administrasi peserta didik adalah siswa sendiri dapat didefinisikan sebagai pencatatan siswa mulai dari proses penerimaan hingga sampai siswa tersebut lulus dari sekolah yang disebabkan karena tamat atau sebab hal lainnya. Yang terakhir yaitu menurut Ansnawir 2005 yang mengatakan administrasi peserta didik ialah bagian dari kegiatan administrasi yang dilaksanakan di sekolah berupa usaha kerjasama yang dilakukan oleh para pendidik agar terlaksananya proses belajar dan mengajar yang relevan, efektif, efisien, guna tercapainya tujuan pendidikan yang diharapkan. Oke, selanjutnya yaitu proses administrasi peserta didik. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka administrasi peserta didik dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama yaitu kegiatan awal tahun pelajaran. Yang dimana kegiatan awal tahun pelajaran itu dilaksanakan di setiap sekolah adalah melaksanakan penerimaan murid baru. Kegiatan-kegiatan dalam penerimaan murid baru ini ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan, seperti penempatan daya tampung. Yang kedua, penempatan syarat-syarat murid baru. Dan yang terakhir, pembentukan panitia atau petugas penerimaan murid baru. Yang kedua, proses administrasi peserta didik itu ialah selama tahun pelajaran. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan dalam rangka pembinaan murid ini adalah yang pertama yaitu orientasi untuk murid baru. Kegiatan-kegiatan yang diberikan dalam masa orientasi ini ialah yang pertama yaitu perkenalan. Yang kedua penjelasan tata tertib sekolah. Yang ketiga penjelasan tentang fasilitas sekolah. Selanjutnya yaitu peraturan kehadiran murid. Beberapa alat yang dapat digunakan untuk melakukan pencatatan kehadiran murid ini diantaranya ialah yang pertama yaitu papan absensi harian murid, yang kedua buku absensi harian murid, yang ketiga buku rekap absensi harian murid di sekolah, dan yang terakhir yaitu papan rekap absensi harian murid di sekolah. Selanjutnya itu ada promosi dan mutasi murid. Yang mencangkup dalam promosi dan mutasi murid ini ialah prinsip-prinsip promosi, prinsip mutasi, dan prosedur mutasi.
Selanjutnya ada tata tertib sekolah. Tata tertib sekolah merupakan salah satu alat untuk melatih murid mempraktikkan disiplin di sekolah. Yang terakhir yaitu ganjaran dan hukuman. Ganjaran adalah imbalan yang menyenangkan yang diterima murid karena prestasinya dalam berusaha untuk mengerjakan sesuatu. Sedangkan hukuman adalah imbalan yang dilakukan Sedangkan hukuman adalah imbalan yang tidak menyenangkan yang harus diterima murid akibat tingkah laku mereka karena sekolah tidak ada tempatnya. Yang terakhir, proses administrasi peserta didik ialah akhir tahun pelajaran. Adapun kegiatan pada akhir tahun pelaksanaan ujian nasional dan ujian akhir semester ialah yang pertama pelaksanaan ujian nasional dan yang terakhir kenaikan kelas. Selanjutnya yaitu peran guru dalam administrasi peserta didik. Di antara peranan guru dalam pengelolaan murid adalah yang pertama, guru dapat dilibatkan dalam penerimaan murid baru. Yang kedua, peran yang besar dalam masa orientasi dipegang oleh guru kelas 1. Yang ketiga, untuk pengaturan kehadiran murid di kelas. Yang keempat, guru harus mampu menciptakan suasana yang mendorong timbulnya motivasi murid untuk senantiasa berprestasi tinggi. Yang terakhir ialah, guru juga harus berperan dalam menciptakan disiplin sekolah ataupun di dalam kelas yang baik. Materi yang terakhir yaitu tujuan administrasi peserta didik. Tujuan khusus administrasi peserta didik adalah untuk yang pertama yaitu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan psikomotor peserta didik. Yang kedua yaitu menyalurkan dan mengembangkan kemampuan untuk kecerdasan, bakat, dan minat peserta didik. Yang terakhir yaitu dengan terpenuhnya 3 tujuan di atas, diharapkan peserta didik dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sebagai individu dan sosial yang sehat jasmani dan rohani, dan mampu bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, masyarakat, dan lingkungannya. Yang terakhir yaitu fungsi administrasi peserta didik. Fungsinya ada dua ya. Yang pertama yaitu memfasilitasi peserta didik agar bisa mengembangkan potensi-potensi individualitasnya dengan lancar. Yang terakhir yaitu memfasilitasi peserta didik agar bisa bersosialisasi dengan teman sebayanya. Nah, kesimpulan dari administrasi peserta didik ialah administrasi peserta didik adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan terhadap siswa mulai dari perencanaan penerimaan peserta didik sampai peserta didik menamatkan pendidikannya guna mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Tujuan adanya administrasi peserta didik dalam pendidikan adalah secara umum untuk mengatur semua kegiatan yang berkaitan peserta didik agar proses belajar dan mengajar berjalan secara efektif dan efisien, sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai dengan maksimal. Terima kasih. Baiklah, itulah video administrasi peserta didik dari saya. Jika ada kesalahan dan kekhilafan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.